Maka sering saya sampaikan saudara-saudara, yang namanya Al-Quran itu apa? Sama seperti tawon. Ngerti tawon, Bu? Ngerti tawon mboten? Masa nggak ngerti tawon? Di dalam Al-Quran itu ada surat yang namanya surat An-Nahl, surat tawon. Artinya apa? Ada pelajaran yang ditawarkan oleh tawon untuk pelajaran umat manusia. Kenapa disebut dengan surat An-Nahl? Karena di dalamnya ada cerita tawon. Apa hebatnya tawon? Yang pertama, tawon itu senantiasa tidak merubah perilakunya. 7 turunan, 10 turunan, tetap tawon berada dalam sunnahnya, dalam tradisinya, tidak berubah sekalipun. Yang kedua, tawon itu senantiasa hidup berjamaah, tidak pernah hidup sendirian. Artinya apa? Kalau begitu tawon ahlus sunnah wal sunnahnya tetap, amaliyahnya tetap, dan hidupnya senantiasa berjamaah. Yang ketiga, tawon itu punya pemimpin, dan saat milih pemimpin tawon tidak pernah ribut, tidak ada kampanye, tidak ada bully, tidak ada penghinaan, tidak ada pamer, tidak ada suapan. Siapapun yang layak jadi pemimpin ditetapkan oleh seluruh tawon menjadi pemimpinnya. Lain dengan umat manusia, milih RT saja ribut, milih ketua NU saja ribut, milih ketua apapun ribut, kalah dengan tawon, saudara-saudara. Gimana? Gimana? Yang keempat, tawon senantiasa menciptakan pembangunan negerinya penuh dengan keadilan. Berapa ribu pun tawon yang tinggal dalam satu tempat, ukuran rumahnya sama saja. Tidak pernah ada rumah tawon yang berbeda satu dengan yang lain. Padahal tawon tidak punya komputer dan tidak punya meteran. Yang kelima, tawon senantiasa berangkat pagi pulang petang, semua dengan tugasnya. Ada yang jadi gojek, ada yang jadi tukang pijet, ada yang tukang sayuran. Apapun yang mereka kerjakan, semua tawon meninggalkan rumahnya. Tidak ada tawon yang ketiduran ngeringkel sampai jam 8 pagi, sama seperti santri. Apa yang mereka bawa? Yang kelima, tawon itu senantiasa melaksanakan sesuai pesanan konstitusi. Kalau perintah konstitusi supaya mencari madu yang rasanya manis, semua tawon hanya mencari yang manis. Kalau perintah konstitusi tawon disuruh mencari madu yang pahit, mereka semua hanya mencari yang pahit. Kalau perintah konstitusi mencari yang asam, semuanya hanya mencari yang asam. Tidak pernah ada satu tawon pun yang melakukan pengoplosan madu. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, setelah mereka mendapatkan apa yang dicari, apa yang mereka hasilkan? Yakhruju min butuniha syarabun mukhtalifun alwanuhu fihi shifaa'un linnas. Dari perut tawon keluar minuman yang segar. Artis yang cantik butuh dengan yang keluar dari perut tawon. Profesor yang pintar butuh dengan yang keluar dari perut tawon. Santri yang cerdas butuh dengan yang keluar dari perut tawon. Tapi tawon tidak pernah butuh dengan yang keluar dari perut artis. Hamba Allah. Namun ada perhatian penting buat kita semua. Pertama, hati-hati. Hati-hati dalam memahami madu, karena selama ini kita menyangka bahwa madu semua rasanya manis, padahal madu ada yang rasanya pahit, ada yang rasanya asam, dan ada yang rasanya peher. Artinya apa? Ayat-ayat Al-Quran tidak semuanya manis. Ada ayat-ayat yang pahit, ada ayat-ayat yang keras, dan ada ayat-ayat yang kritis. Kiai yang mengambil ayat yang manis, dia akan menjadi penceramah yang lucu-lucu dan lugu-lugu. Kiai yang mendownload ayat yang pahit, dia akan menjadi penceramah yang keras dan mengajak perang melulu. Dan kiai yang mengambil ayat yang asem, dia akan senantiasa kritis dan mengkritik melulu, nyindir pemerintah melulu. Ketiga-tiga madu ini adalah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan pertentangkan. Ada yang manis, ada yang keras, ada yang nyindir. Semua-muanya berdasarkan firman Allah dalam Al-Quran. Kalau saya tanya ibu-ibu di sini, madunya senangnya yang manis apa yang pahit? Tentu senang yang manis, karena ibu-ibu hidupnya sudah pahit. Yang kedua, hati-hati zaman ini
Saking pinternya umat manusia, banyak yang jualan madu, tetapi madunya sudah dioplos dengan macam-macam. Tapi karena pinternya membuat logo dan keahliannya promosi, justru yang campuran inilah, yang oplosan ini yang banyak dibeli oleh orang-orang yang membutuhkannya. Akibatnya apa? Kalau madu menyehatkan, justru madu yang oplosan akan menambah orang sakit dalam penyakitnya. Tidak sembuh, malah kambuh. Artinya apa, saudara-saudara? Banyak pondok-pondok pesantren sekarang yang mengajarkan Al-Quran, banyak penceramah yang menyampaikan Al-Quran, tapi ayat Al-Qurannya sudah dioplos. Oplosannya apa? Banyak oplosannya. Ada yang oplosannya kepentingan ekonomi, ada yang oplosannya kepentingan politik, dan oplosan yang paling berbahaya kalau ayat Al-Quran sudah dioplos dengan kepentingan politik untuk mencari kekuasaan. Apa yang terjadi kalau ayat Al-Quran sudah dioplos dengan kepentingan kekuasaan? Yang terjadi, rakyat bukan sembuh dari penyakitnya, tapi justru rakyat akan bergejolak karena kritik-kritik dan didikannya. Hamba Allah yang dimuliakan. Yang ketiga, tidak semua tawon menghasilkan madu. Ada tawon yang badannya lebih besar, dari kejauhan sudah kelihatan jelas tawonnya. Ketika yang lain masih belum kelihatan tawonnya, dia kelihatan penampilannya tawon dari jauh, tetapi dia tidak menghasilkan madu. Apa dia? Tawon das. Tahu tawon das? Di sini namanya apa tawon das? Nah, anak-anak yang lahirnya di Lampung nggak tahu tawon das. Kalau yang lahir di Jawa insya Allah tahu. Tawon das badannya lebih besar, dia jumlahnya tidak banyak, numpang di rumah orang, tidak menghasilkan madu, justru tinggal numpang di rumah orang, ngebom yang punya rumah, ngantup kepala yang punya rumah sampai pada kelengar. Apa artinya? Ada sekelompok orang yang penampilannya paling ulama sendiri, dari kejauhan pakaiannya karena ulama sendiri, tetapi mereka numpang di negeri orang, tinggal di Indonesia, tidak mengajarkan kedamaian, justru mengantup dan menyakiti orang Indonesia. Ini tawon das, saudara-saudara. Apa yang kita lakukan dengan tawon das? Kalau ada tawon das, biasanya orang Jawa dikepruk dan dikeprak, paling tidak malam hari dibakar sarangnya. Kenapa? Kalau dibiarkan hidup, dia akan berkembang, banyak korban dari anak-anak dan keluarganya. Hamba Allah, hari ini banyak di Indonesia kajian-kajian Al-Quran, tapi yang ditimbulkan bukan kesehatan, bukan kedamaian, justru mereka menimbulkan kericuhan dan keributan. Kerjaan mereka menghina orang-orang Indonesia, menghina para kiai, bahkan menghina para pemimpin dan pejabat negara. Ini tawon das, saudara-saudara. Sallu ala Nabi Muhammad. Sallu ala Muhammad. Ya, memang yang namanya madu itu, saudara-saudara, beda rasanya. Tapi semua madu, yang maniskah dia, yang pahitkah dia, yang asamkah dia, tujuannya sama. Fihi syifa'ul linnas, di dalamnya terdapat daya penyembuh bagi umat manusia. Alhamdulillah, di Lampung di sini ada sarang tawon madu yang manis. Alhamdulillah. Pesantren ini adalah sarang madu, sarang tawon. Insya Allah tawon-tawon di sini bukan tawon das, tapi tawon-tawon madu yang manis. Makanya anak-anak kita insya Allah nanti setelah pulang ke rumah masing-masing akan menghasilkan madu-madu yang segar, yang menyehatkan masyarakat. Ketika masyarakat dalam keadaan panas, merekalah yang akan mengobati bangsanya. Allahumma. Maka kita doakan saudara-saudara, pengasuhnya dan para gurunya, para ustadznya, semuanya dijaga keikhlasan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan orang-orang yang berharta tidak berat hati untuk menyumbangkan sebagian hartanya. Allahumma. Lihatlah saudara-saudara, Suriah
gudangnya para ulama. Hari ini tiap hari terjadi saling menyakiti, yang menyakiti orang Islam, yang disakiti orang Islam, padahal mereka tempatnya para ulama. Lihatlah Mesir, lihatlah Irak, tempat gudangnya para ulama. Hampir setiap hari ada saling menyakiti, saling melukai dan saling membunuh. Yang dibunuhnya umat Islam, yang membunuhnya ngakunya juga Islam. Lihatlah Yaman, gudangnya para sadat katanya di sana, tetapi tiap hari saling menyakiti satu dengan yang lain. Yang disakiti umat Islam, yang menyakiti ngakunya umat Islam, saudara-saudara. Kenapa? Karena mereka mengajarkan akidah dan ajaran agama dengan cara yang panas di hatinya. Kalau panas dalamnya, sariawan mulutnya. Kalau sariawan mulutnya, kasar bicaranya. Kenapa? Sebab mereka memang tidak punya peredamnya. Yang punya untuk ngademkannya adalah Indonesia. Punya larutan penyegar cap kaki. Larutan penyegar cap kaki. Apa larutan penyegar cap kaki? 3. Islam Indonesia adalah tawasud yang pertengahan. Yang kedua, Islam Indonesia adalah tawazun, selalu menjaga keseimbangan. Dan yang ketiga, Islam Indonesia adalah tasamuh, toleran dalam perbedaan. Kenapa? Sebab ini adalah Islam Nusantara. Mereka satu agama, mereka satu bahasa, mereka satu daerah, saling membunuh satu dengan yang lain. Tapi di Indonesia, jangankan cuma beda organisasi, beda keyakinan, beda suku, beda agama, tetap kita damai. Sebab damai itu akeh kang apal Quran hadise seneng ngafirke kafir dewe yen isi kotor ati akale, yen isi kotor ati akale. Monggo ya Rasulullah. Ya Rafi' Asya Atfatan ya jiratal ya uhailal judi wal ya uhailal judi wa Masyaallah muslimin rahimakumullah. Pesantren itu sama seperti tukang gosok batu. Ini batu cincin di tangan saya ini tadinya bongkahan batu dari gunung. Bentuknya tidak karu-karuan, warnanya juga tidak karu-karuan, tapi oleh orang yang ngambil batu diserahkan ke tukangnya, dicetak, diukur, digosok, diikat, dan akhirnya harganya jadi mahal. Anak-anak kita mungkin di rumah itu bukan siapa-siapa, tapi panjenengan serahkan ke tempat tukang gosok hatinya di sini, setahun, 2 tahun, 3 tahun, sampai 6 tahun, syukur sampai selesai kuliah di sini, insya Allah nanti pulang ke masyarakat, mereka akan menjadi batu cincin yang indah dan berguna bagi kehidupan. Allahumma. Tapi syaratnya ibu-ibu, kalau pengen punya anak yang soleh gampang. Kalau pengen punya cucu yang soleh gampang. Syaratnya apa? Kalau ibu punya perawan, nanti nih kawinkan dengan si soleh. Nanti punya anak namanya anak. Tapi kalau panjenengan pengen punya anak yang soleh, yad'ulahu, yang saat panjenengan sudah terbujur kaku, dikubur di tanah dan membeku, dia berdoa. Syaratnya paling tidak 3. Yang pertama, ibu dan bapaknya soleh dulu. Kalau pengen anaknya betah di pondok, ibu juga betah di pengajian.
Loh, kalau ngaji lagi duduk pulang duluan, itu alamat anaknya juga nggak akan betah di pondok. Diteni ae. Saya ini dulu masuk tim pemburu hantu, jadi tahu biasanya kalau ada orang baca ayat Quran kemudian pergi itu biasanya orang kesurupan. Itu harus diruqyah itu. Gerah panas. Yang pertama akhlak orang tuanya dulu harus soleh, sebab kata orang Jawa tunggak jarak melarat tunggak jati, semi kacang ora tinggal lanjarane. Akhlak anak bagaimana orang tuanya. Kata orang Sunda teng manuk teng anak meraku kuncungan uyah mata RTS kaluhur. Kata orang Jakarta air cucuran atap jatuhnya ke pelimbahan juga, jatuhnya buah takkan jauh dari pohonnya. Sebab apa? Orang tua itu guru yang pertama dan utama. Ada peribahasa mengatakan guru kencing berdiri, murid kencing. Guru kencing berdiri, murid kencing. Lah ini kalau gurunya kentut berbunyi, besok muridnya kentut berisi. Jangan disalahkan muridnya. Itu yang pertama. Yang kedua, kalau ibu pengen punya anak yang soleh, carikan tempat yang mengajarkan kesalehan. Berapapun mahal biayanya, dia tidak akan merugikan. Masuk fakultas kedokteran tidak cukup 1 miliar sampai jadi sarjana, jadi seorang dokter. Masuk fakultas ilmu politik cuma ingin jadi politisi, tidak cukup 1 miliar sampai selesainya. Masuk fakultas hukum sampai jadi sarjana hukum, sampai jadi hakim tidak cukup 1 miliar biayanya. Tapi di tempat-tempat tadi ibu tidak akan pernah mendengar ada seorang dosen yang mengajarkan agar supaya anak-anakmu mendoakan orang tuanya. Tidak ada. Di mana anak-anakmu diajari mendoakan ibu dan bapaknya? Di tempat-tempat pengajian, di TPQ dan di pondok-pondok pesantren. Berapa biayanya? Tidak mahal. Kadang-kadang cuma 20-30 ribu. Itu pun ada yang 6 bulan 1 kali karena nunggu panen sawitnya dulu. Yang ketiga, saudara-saudara, kalau ingin punya anak yang soleh, hati-hati dengan makanan yang mereka makan. Sebab makanan yang masuk ke dalam tubuh kita, jika barang itu adalah barang haram, maka dia hanya akan menimbulkan akhlak yang buruk pula. Jika dimakan oleh anakmu barang yang haram, bisa jadi anakmu sakit-sakitan. Oleh karena itu kalau anakmu sakit-sakitan, tanya diri, jangan-jangan di perutnya ada barang-barang yang haram, yang sengaja Allah bikin sakit untuk menyiksa hatimu sendiri. Hati-hati dengan barang yang haram. Sebab kalau barang yang haram masuk ke dalam tubuhnya, mungkin dia sehat badannya, tapi buruk perilakunya. Hamba Allah yang dimuliakan, orang tua saya pernah pesan dulu sama anak-anaknya, pumo anak-anakku ojo mangan barang haram. Sebab barang haram ora ono sing mlebu swarga senajan kur 1000 rupiah, tetep kudu dibakar dhisik nang neraka. Jika anakmu makan barang yang haram, sekecil apapun, pasti anakmu akan membuat menderita hatimu. Hamba Allah yang dimuliakan, sampai akhirnya ayah saya berpesan, yen mengkokoe duwe anak lawase selawe tahun mondok ning neng wetenge ana barang haram, kok empani barang sing haram, anakmu ora bakal dadi ulama. Senajan dadi ulama ya ulama suk sing ora becik laku. Naudzubillah min dzalik. Maka ibu-ibu, bapak-bapak, ketika anakmu diproduk menjadi orang baik, serahkan di tempat yang mengajarkan kebaikan, berikan contoh kebaikan, tapi di sisi yang lain selamatkan perutnya, selamatkan badannya dari makanan, minuman dan pakaian yang tidak dihalalkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hamba Allah yang dimuliakan. Untuk itu, ayo kita pungkas pertemuan malam ini dengan sekali lagi mengirimkan suratul Fatihah untuk Al-Maghfurlah Romo Kiai Haji Solehan Thayyib beserta semua dewan guru yang telah berpulang ke rahmatullah. Kita doakan mudah-mudahan mereka semua dibahagiakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ala hadhiniyah al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin.
Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad Sayyidil awalina wal akhirin wa sallam radiyallahu tabaraka wa ta'ala an kulli sahabati Rasulillahi ajma'in. Alhamdulillahi hamdan biwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma ighfir lana dhunubana wa li walidina warhamhum kama rabbawna shighara wa li jami'il muslimina wal muslimati wal mu'minina wal mu'minati al ahya'i minhum wal amwat. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين اللهم ارحمنا بالقرآن واجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار واجعله لنا حجة يا رب العالمين ربنا أوزعنا أن نشكر نعمتك التي أنعمت علينا وعلى والدينا وأن نعمل صالحا ترضه ودخلنا برحمتك في عبادك الصالحين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم بفضل سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin yang kami hormati, rahimakumullah. Meningkat acara yang terakhir yakni penutup. Mari kita tutup acara pada malam hari ini dengan membaca lafaz hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Demikianlah tadi rangkaian acara demi acara yang telah kita lalui bersama. Semoga acara yang telah kita lalui ini mendapatkan ridho dan barokah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin. Akhir kata, kami selaku Muqasimul Awqat pada acara malam hari ini mohon undur diri. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekhilafan. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.